Namun Paman Ratu Suli, dia enggan. Bahkan dia menolak dengan keras supaya saya tidak menunjuk beliau sebagai seorang raja. Mungkin karena permasalahan yang baru saja terjadi melibatkan anak dari Paman Ratu Suli, membuat dia malu atau semacamnya. Saya pun tidak tahu. Sedangkan saya sebagai anak laki-laki dari Tuan Raja Rakasota ataupun ayah saya, kalau saya mengambil alih kursi kerajaan, saya pun harus mencari pasangan. Karena itu sudah menjadi peraturan dari kerajaan, sudah dari dahulu. Siapapun yang ingin ataupun yang akan menjadi seorang raja harus memiliki pasangan. Karena bagusnya sebuah kerajaan harus memiliki raja dan ratu di dalam kerajaan itu. Sebentar Damar, saya akan cermati ucapanmu. Jika ibu mau tetap menjadi ratu, ibu harus mencari sosok pasangan untuk menggantikan sebagai raja. Benar. Dan sekarang posisi ibu sedang menghamil anak 3 bulan, ya, peninggalan dari almarhum Tuan Raja Rakasota. Benar Paman. Jika itu tahta diambil alih oleh Damar, Damar harus juga memiliki pasangan. Benar. Itu adalah sebuah undang-undang yang sudah ditulis dari zaman dulu. Sedangkan Paman Ratu Suli sendiri tidak mau. Dia tidak mau. Dia merasa tidak pantas menjadi seorang raja dan duduk di singgasana kerajaan. Seperti ini Damar, jika memang yang sedang kau alami sebuah kebimbangan hal itu, jika kita pikir secara halus dan jika kita harus mencari sosok untuk menggantikan Raja Rakasota dengan kondisi ibu yang sedang hamil, saya rasa itu justru berat. Pertama, jadi seorang raja kita harus memahami sifat, tindak, dan tanduknya itu seperti apa. Iya Paman. Karena kebijakan seorang raja yang akan mempengaruhi sebuah kesejahteraan dari rakyat kerajaan itu sendiri. Sedangkan itu semua harus bisa terjadi secara cepat. Saya rasa itu bukan sesuatu yang efektif. Efektif apa bahasanya? Yang bagus. Saya mengerti. Lebih tepat. Lah, kalau menurut saya, jika memang Paman Ratu Suli tidak mau mengambil alih kedudukan dari kerajaan itu, kan ada pilihan yang kedua, yaitu Damar untuk menggantikan sosok ayah di dalam kerajaan itu. Damar diangkat menjadi sosok raja. Seperti ini Paman, karena jujur saja di dalam permasalahan ini saya merasa bingung. Di sisi lain ada tuntutan dari masyarakat untuk mencari raja baru. Dan di sisi lain apabila saya menggantikan ataupun menjadi seorang raja dan duduk di tahta kerajaan, mohon maaf sekali Paman Kata. Sungguh, saya masih jauh dari kata bisa untuk menjadi seorang raja. Dengan umur saya yang masih remaja, dengan pengalaman yang bisa dikatakan saya masih kosong untuk menjadi seorang raja, saya merasa tidak pantas. Jangan seperti ini Damar. Apa kamu rela kerajaan itu diambil alih? Ya, jika memang kerajaannya orang baik. Jika hanya memanfaatkan, itu kerajaan milik kakekmu Damar. Darah yang mengalir dari kakekmu itu kamu. Terkadang
Ya. Eno tolong. Bukan kesiapan yang harus membuat kita siap, namun karena keadaan lah sehingga kita bisa belajar untuk siap. Nah, lalu bagaimana dengan peraturan yang mana seorang raja diwajibkan memiliki pasangan? Saya belum pernah mendekati seorang perempuan pun. Seperti ini Damar. Masa lah. Benar Paman, saya benar-benar belum pernah Damar sama sekali. Damar ganteng gagah dhuwur. Masa mari cewek kok pernah deket nggak pernah. Saya memang pernah tertarik kepada seorang wanita. Namun saya melihat dari jauh saja sudah gemetar di. Seperti ini Damar. Jika harus cepat-cepat mencari pengganti ayah Tuan Raja Rakasota, saya rasa saya kurang menyetujui hal itu. Yang harus kita pikirkan kesejahteraan dari kerajaan itu sendiri. Bayi yang ada di dalam kandungan dari Ibunda Damar, serta nanti kebijaksanaannya yang mungkin harus kita perhatikan. Lalu kira-kira Paman Ganang, apa yang harus dilakukan terutama oleh saya sebagai anak dari Tuan Raja Rakasota? Apa yang harus saya lakukan? Saya rasa tidak ada pilihan lain kecuali kau mengambil sebuah pilihan yang kedua. Karena apa? Kau ini laki-laki Damar. Jikapun kau harus memilih pasangan yang cepat dan pasangan itu tidak tepat, kau gampang untuk membuang hal itu. Syukur-syukur pasangan yang nanti akan kau dapatkan sesuai dengan apa yang kau impikan Damar. Karena saya meyakini setiap pasangan itu adalah cerminan dari diri kita. Damar tidak usah khawatir pasangannya itu baik atau buruk. Selagi Damar sepanjang kehidupan di dunia ini berbuat baik, insya Allah pasangan yang akan didapatkan oleh Damar itu yang baik-baik. Lah kalau tanya, lalu siapa makhluknya Mas? Om, Paman, yang akan menjadi istri saya? Nah, yang tahu justru Damar sendiri. Kira-kira siapa perempuan yang paling pantas untuk Damar nikahi di usia yang masih muda ini? Cuma satu Damar, pernikahan bukan tempat untuk main-main. Pernikahan adalah suatu sakral di mana satu sama lainnya harus saling mengerti dan menjaga hubungan itu agar terus berlangsung secara harmonis. Kalau Paman Ganang bertanya kepada saya, kira-kira siapa perempuan yang bisa menjadi pasangan saya? Jujur saja saya tidak bisa menjawab. Sampai detik ini pun saya masih belum memiliki pandangan ataupun belum memiliki target perempuan seperti apa yang saya harapkan dan siapa yang bisa saya untuk jadikan istri. Saya masih sangat awam akan hal itu, Paman. Yang namanya bojo itu Sama-sama awam ya? sama-sama awam, tapi nanti kalau sudah dilaksanakan itu Dari pengalaman. jadi pengalaman dan ternyata wah aku nyesel nggak nikah dari dulu. Kamu enak reptung Damar. Jadi tapi nyesel moni. Ngapa sih? Kalau memang pilihan nomor 2 yang Paman Ganang sarankan, saya juga mohon bantuannya, Paman. Kira-kira Ke arah mana Damar mau mencari? Saya tunjukkan satu tempat. baik, Paman. Ya, di mana tempat itu bisa saja menjadi solusi Damar. Lora apa gitu Mas? Kita ngaruh. Ya, Damar apa pernah dikenalkan dengan sosok Eyang Abu Bakar?
Maksud Paman Gana Eyang Prabu. Nah, ya. Saya memang belum pernah melihat sosok beliau. Namun, almarhum ayah sering menceritakan bersanding dengan nama Paman Gana.